Aliyah menundukkan kepala saat memasuki ruang makan di rumah mertua. Langkahnya terasa berat. Setiap jejak seolah menambah beban kelelahan yang sudah menumpuk di pundaknya. Aroma makanan yang membangkitkan selera hanya menambah siksaan, seolah menjadi penambah derita saat ia merasa tercekik oleh ketidaksukaan. Dengan penuh kehati-hatian, ia meletakkan baki yang berisi lauk pauk di atas meja makan. Sementara sinar matahari sore yang lembut menyaring melalui tirai jendela, menciptakan pola cahaya yang aneh di lantai. Suara ibu mertuanya, Bu Sumi, menyentak telinganya. "Gimana sih? Kamu kok nggak membersihkan dapur dengan bersih?" Suara Bu Sumi penuh nada kesal, seperti ombak yang menghantam karang. "Lihatlah, cacaran-cacaran bumbu di lantai itu." Alia menelan ludahnya, mencoba mengabaikan kepedihan yang menggerogoti hatinya. Ia mengelap keringat dari dahinya dengan baju yang sedikit basah. Tangannya yang masih bergetar mencoba menyapu sisa-sisa rempah yang berserakan di lantai dapur, sambil berharap bahwa mungkin saja hari ini ia akan mendapatkan sedikit pengertian. Dia menatap suaminya, Arif, yang duduk di meja makan dengan ekspresi tegang di wajahnya. Arif yang biasanya lembut dan penuh perhatian, kini tampak seperti boneka yang tidak berdaya di hadapan ibunya. Wajahnya tidak menunjukkan emosi yang jelas, hanya tatapan kosong yang mengisyaratkan ketidakberdayaan. "Biar aku bantu ya," Arif menawarkan dengan suara rendah. Tetapi Bu Sumi menggelengkan kepala dan mengalihkan tatapannya dari Aliyah ke arah Arif. "Biarkan dia menyelesaikannya. Dia harus belajar. Lagi pula, dia adalah menantu, bukankah begitu?" Bu Sumi berkata sambil mengarahkan tatapan tajamnya pada Aliyah, seolah-olah setiap kesalahan kecilnya adalah dosa besar. Aliyah mencoba menahan air matanya. Hatinya terasa sakit saat melihat bagaimana Arif yang biasanya penuh pengertian kini terbelenggu oleh kekuasaan ibunya. Suami yang seharusnya menjadi pelindungnya malah tampak seperti penonton yang tidak berdaya. Dalam hatinya, Aliyah tahu bahwa masa-masa baik sudah jauh dari jangkauannya, dan hidup dalam bayang-bayang mertua adalah mimpi buruk yang harus dihadapinya setiap hari. Bu Sumi yang selalu menganggap dirinya sebagai penguasa rumah tangga, memiliki kebiasaan untuk mencatat segala hal yang tidak sesuai dengan standar yang dia tetapkan. Kali ini dia tidak hanya mengkritik Aliyah tentang kebersihan dapur, tetapi juga tentang bagaimana Aliyah mengelola pekerjaan rumah secara keseluruhan. Setiap hari, Aliyah merasa seperti berada di bawah tekanan, dihakimi, dan dikecam untuk kesalahan sekecil apapun. "Aku ini menantunya, apa budaknya?" batin Aliyah saat itu. Aliyah menyelesaikan tugasnya dengan hati-hati, mencoba untuk tidak membuat kebisingan yang bisa memancing kemarahan Bu Sumi lebih jauh. Suara peralatan dapur dan suara langit-langit rumah yang berderit menjadi latar belakang dari ketegangan yang melingkupi ruang makan. Selama dia menyapu sisa-sisa rempah, pikirannya melayang pada perasaan-perasaan yang terus-menerus mengganggunya. Rasa tidak adil, kesepian, dan kekhawatiran akan masa depan. Ketika akhirnya Aliyah duduk di meja makan, Bu Sumi memulai percakapan tentang hal-hal yang lebih ringan dengan Arif, seolah-olah tidak terjadi sesuatu yang buruk sebelumnya. Aliyah merasa terasing di antara mereka, seperti bagian dari latar belakang yang hanya bisa melihat dan mendengar tanpa benar-benar berpartisipasi dalam obrolan. Setiap percakapan yang terjadi di meja makan terasa seperti pukulan di wajahnya, mengingatkan betapa ia terpinggirkan dan tidak diinginkan. "Makanan ini udah siap," Bu Sumi berkata dengan nada acuh tak acuh. "Ayo, silakan makan. Jangan hanya duduk diam." Arif mengambil sendoknya dan mulai makan, sementara Aliyah berusaha untuk tidak membuat keributan. Ia menatap makanan yang ada di hadapannya, tetapi rasa lapar dan rasa sakit yang menyertai setiap suapan membuat makanan terasa tidak memuaskan. Di dalam hatinya, ia merasa tertekan, dan rasa marah yang tersembunyi mulai berkumpul, menunggu waktu yang tepat untuk meledak. Selama makan malam, Bu Sumi terus-menerus memberikan komentar tentang berbagai hal, dari kebiasaan makan hingga cara Aliyah berpakaian. Setiap komentar adalah racun yang menyebar perlahan di dalam diri Aliyah,
membuatnya merasa semakin tertekan. Arif hanya berusaha membela, tetapi selalu kembali diam ketika Bu Sumi menatapnya dengan tajam. Malam itu, setelah makan malam selesai, dan Bu Sumi kembali ke ruang tamu untuk menonton televisi, Arif dan Alia duduk di ruang tamu kecil mereka. Alia mencoba untuk tersenyum, tetapi rasa lelah dan kesedihan membuatnya tampak suram. Arif menatapnya dengan penuh keprihatinan. "Alia, aku tahu ini sulit," katanya lembut. "Tapi kita harus bertahan. Ibu butuh kita di sini." Alia menunduk, tidak mampu menjawab. Ia merasakan air mata mulai menggenang di matanya, tetapi dia cepat-cepat menghapusnya. "Aku hanya berharap ada cara untuk membuat semuanya lebih baik." Arif menggenggam tangan Alia dengan lembut. "Aku akan mencoba membicarakan ini dengan ibu lagi. Mungkin kita bisa mencari solusi." Namun meski Arif berusaha, Alia merasa semakin tertekan. Ketidakadilan yang dia rasakan dalam hubungan mereka dan perlakuan Bu Sumi yang keras membuatnya merasa seperti berada dalam cengkraman kegelapan yang tak berujung. Ia berharap suatu hari nanti ada cahaya di ujung terowongan. Tetapi untuk saat ini, bayangan di balik tirai rumah mertua menjadi penghalang yang sangat berat untuk dihadapi. Di dalam kamarnya, Alia menatap langit-langit sambil merenung. Ia tahu bahwa situasinya tidak akan berubah dalam waktu dekat. Setiap hari terasa seperti pertempuran, dan dia merasa seperti kehilangan arah. Dalam ketenangan malam yang hening, ia berharap agar keajaiban datang dan mengubah nasibnya. Tetapi harapan itu terasa semakin jauh dari jangkauan. Saat Alia merasakan matanya semakin berat dan rasa kantuk mulai mengambil alih, ia memejamkan mata dengan doa bahwa esok hari akan membawa perubahan. Namun kegelapan yang melingkupi hidupnya membuatnya merasa seolah-olah dia telah terjebak dalam labirin tanpa jalan keluar. Di hari lain, ketika Arif akhirnya setuju untuk pindah ke sebuah kos, Alia merasakan harapan baru mulai tumbuh di dalam dirinya. Setiap hari di rumah mertua adalah sebuah ujian ketahanan emosional, dan dengan keputusan untuk berpindah, Alia merasa sedikit lega. Meskipun kelelahan menyelimuti dirinya, ia menyadari bahwa hidup di luar rumah mertua akan memberi mereka kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru, sebuah kesempatan untuk menghirup udara segar tanpa beban ketidakadilan yang selalu menyertainya. Namun, kebahagiaan Alia itu ternyata hanya bertahan sebentar. Malam pertama mereka di kos baru, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ruang kos itu cukup sederhana, terletak di lantai 2, sebuah bangunan tua. Dindingnya yang berwarna krem dan jendela yang tampaknya cukup bersih tidak mampu menutupi kesan suram yang menyelimuti tempat itu. Malam itu, Alia berbaring di ranjang dengan selimut tebal yang disiapkan. Arif malam itu belum pulang dari kantor karena lembur. Seperti biasa, Alia mencoba untuk tidur, tetapi mata dan telinganya terasa sangat peka. Seiring berjalannya waktu, ketenangan malam mulai dipecahkan oleh suara-suara aneh yang tidak bisa dijelaskan. Awalnya, suara-suara itu seperti bisikan lembut yang hampir tidak terdengar. Alia menganggapnya sebagai angin malam, atau mungkin suara dari luar bangunan. Namun semakin larut malam, suara-suara tersebut menjadi semakin jelas dan mengganggu. Suara langkah kaki yang tidak terlihat, seperti seseorang yang berjalan dengan sepatu hak tinggi di lantai atas, mulai memenuhi ruangan. Alia mencoba untuk mengabaikan suara-suara tersebut, berpikir bahwa mungkin itu adalah suara dari tetangga atau bangunan yang sudah tua. Namun ketidaknyamanan itu terus-menerus mengganggu. Alia terbangun dengan jantung berdebar setiap kali suara-suara itu muncul, dan perutnya terasa nyeri. Dokter telah memperingatkannya bahwa kehamilannya tidak normal dan dia harus banyak beristirahat. Tapi bagaimana dia bisa beristirahat ketika suasana kos terasa begitu angker? Setiap kali dia menutup matanya, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang sedang menunggunya di dalam kegelapan. Hari-hari berlalu dengan suara-suara aneh yang terus-menerus mengganggu Alia. Selama Arif pergi bekerja, dia berusaha menenangkan diri dan mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mengalihkan pikirannya. Dia merapikan kos, menata barang-barang dengan harapan bisa menciptakan suasana yang lebih nyaman.
Namun, meskipun Alia berusaha keras, suasana suram tetap menyelimuti. Suatu malam, setelah Arif pulang dari lembur, Alia tidak bisa menahan lagi. Dia menceritakan kepadanya tentang suara-suara aneh yang selalu mengganggu tidurnya. Arif yang telah kelelahan dari hari yang panjang mencoba untuk meyakinkan Alia bahwa mungkin itu hanyalah imajinasi atau suara dari luar kos. Mungkin ada suara-suara dari bangunan lain atau kebocoran pipa, ujarnya mencoba memberikan penjelasan logis dan menenangkan hati Alia. Namun Alia merasa ketidaknyamanan itu semakin meningkat ketika Arif harus lembur kembali pada malam berikutnya. Ketegangan Alia semakin meningkat. Ia mencoba untuk tidur, tetapi setiap kali dia tertidur, mimpi buruk dan suara-suara aneh kembali menghantuinya. Dia sering terbangun dengan terengah-engah, seolah-olah ada sesuatu yang menindihnya. Suatu malam Alia merasakan sakit perut yang sangat parah. Dia hampir tidak bisa bergerak dari ranjangnya, dan dia merasakan keringat dingin di seluruh tubuhnya. Dengan susah payah, dia mencoba menghubungi Arif melalui telepon, tetapi tidak berhasil karena sinyal di kos sangat buruk. Ketika Arif akhirnya pulang, dia menemukan Alia dalam keadaan lemah dan kesakitan. "Alia, ada apa ini?" tanya Arif dengan cemas saat dia mendekat dan memeriksa kondisi Alia. Alia hanya bisa menggelengkan kepala, tidak mampu untuk menjelaskan dengan jelas apa yang sedang terjadi. Arif membawa Alia ke dokter terdekat untuk memeriksanya. Dokter mengatakan bahwa kehamilan Alia memang dalam kondisi yang kritis dan dia harus benar-benar beristirahat. Namun, dokter tidak bisa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai sakit yang dialaminya. Setelah pulang dari dokter, Arif semakin prihatin dan memutuskan untuk mencoba memeriksa kos dengan lebih teliti. Dia melakukan beberapa penelusuran, mencoba mencari tahu apakah ada masalah dengan bangunan tersebut. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Malam berikutnya, Alia merasa sedikit lebih baik, tetapi tetap tidak bisa tidur dengan nyenyak. Suara-suara aneh yang tidak bisa dijelaskan terus mengganggu tidurnya. Alia mulai merasa seperti terperangkap dalam ruang kos yang menakutkan ini. Setiap sudut kamar, setiap suara yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah menjadi pengingat kosan bahwa dia tidak sendirian di sini. Selama berhari-hari, dia merasakan adanya kehadiran yang tidak terlihat, dan perasaan ini semakin memperburuk kondisi fisik dan emosionalnya. Saat Alia duduk di tepi ranjang, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang dingin menyentuh tangannya. Dia melirik ke bawah dan melihat bayangan gelap melintas di lantai, seperti sosok yang bergerak cepat. Kepanikan segera menyergapnya, dan dia berlari keluar dari kamar hanya untuk menemukan dirinya berdiri di lorong gelap kos tanpa tujuan yang jelas. Ketika Arif pulang ke rumah dan menemukan Alia dalam keadaan cemas, dia memutuskan untuk mengambil langkah lebih lanjut. "Kamu kenapa? Ada apa lagi?" tanya Arif. Aku takut, Mas. Tadi ada bayangan hitam di dalam kamar," jawabnya panik. "Ya sudah, ayo masuk. Besok kita cari orang pintar, biar cari tahu ada apa yang terjadi," jawab Arif. Esok paginya kebetulan Arif libur kerja. Mereka memanggil ahli spiritual untuk memeriksa kos tersebut, Pak Damar, seorang dukun yang dikenal dengan keahliannya dalam menangani masalah gaib, datang untuk melakukan penelusuran, pemeriksaan, penyelidikan. Setelah melakukan ritual dan pemeriksaan, Pak Damar memberitahu Arif dan Alia bahwa kos tersebut memiliki aura negatif dan energi yang tidak bersahabat. Dia menjelaskan bahwa tempat itu mungkin pernah menjadi lokasi yang melibatkan kejadian-kejadian buruk atau ritual yang tidak diinginkan. Penjelasan ini semakin membuat Alia merasa tertekan, dan Arif pun merasa semakin bingung. Dengan pengetahuan baru tentang kemungkinan adanya gangguan metafisika, Arif dan Alia berusaha untuk mencari solusi. Mereka melakukan upaya pembersihan dan pengusiran energi negatif dari kos, berharap bisa mengembalikan ketenangan dan keamanan. Namun, meskipun mereka melakukan segala upaya, bayangan dari malam-malam yang penuh ketidaknyamanan masih terus menghantui mereka, membuat Alia merasa terperangkap dalam sebuah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan.
Ruang kos yang awalnya dianggap sebagai tempat untuk menemukan kedamaian dan memulai kehidupan baru, ternyata menjadi sumber dari ketidaknyamanan lagi dan ketegangan yang tak tertandingi dari ibu mertua. Alia dan Arif harus menghadapi kenyataan bahwa perjuangan mereka belum berakhir, dan mereka harus berjuang untuk menemukan jalan keluar dari kegelapan yang menyelimuti kehidupan mereka. Ada yang relate gak sih kalau usia pernikahan sebelum 5 tahun itu ada-ada aja masalahnya? Gitu gak? Ada yang ngerasa gitu gak? Komen ya. Kita lanjut. Hari-hari yang berlalu dan gangguan-gangguan di kos makin membebani Alia. Ketakutan yang menggelayuti malam hari menyebabkan dia sering terbangun dengan mimpi buruk. Mimpi-mimpi itu seolah-olah mengisahkan peristiwa-peristiwa gelap yang tidak pernah dia alami di kehidupan nyata. Terus-menerus menghantui dirinya. Dalam mimpinya, ia seringkali berada di sebuah ruangan yang gelap, dikelilingi oleh bayangan-bayangan misterius yang berbisik dan merayap di sekelilingnya. Terbangun dalam keadaan terengah-engah dan dengan jantung yang berdebar, Alia seringkali mendapati dirinya terjebak antara dunia mimpi dan kenyataan. Alia juga mulai melamun dan berbicara sendiri, hal-hal yang biasanya tidak dia lakukan. Suatu pagi, Arif menemukan Alia sedang duduk di lantai kamar mandi, berbicara dengan dinding. Ekspresi wajahnya kosong, dan matanya tampak menerawang jauh. Melihat kondisi ini, Arif merasa sangat khawatir. Dia mencoba membangunkan Alia dengan lembut, tetapi Alia hanya menatapnya dengan tatapan kosong yang membuat Arif semakin cemas. Pada hari berikutnya, akhirnya Arif menghubungi Pak Damar. Pak Damar datang ke kos mereka lagi dengan peralatan ritual yang lengkap. Rumah kos yang sebelumnya terasa suram, kini semakin gelap dengan kehadiran dukun tersebut. Pak Damar mulai melakukan serangkaian ritual, seperti membakar kemenyan, membaca mantra, dan memeriksa energi di sekeliling ruang kos. Alia duduk di sudut ruangan, tampak lemah dan kelelahan, sementara Arif berdiri di dekat jendela, memandangi proses tersebut dengan penuh kecemasan. Kembali Pak Damar memeriksa setiap ruang rumah kos dengan hati-hati, memperhatikan aura dan energi yang mengelilingi mereka. Setelah beberapa waktu, Pak Damar berhenti dan memanggil Arif ke samping, jauh dari Alia yang sedang duduk tidak bergerak. Dengan wajah serius dan nada suara yang berat, Pak Damar berkata, "Arif, ada sesuatu yang harus aku katakan. Istrimu terkena santet." Arif terkejut. "Hah, santet? Apa maksudnya?" tanyanya dengan nada bingung. Pak Damar menatap Arif dengan tatapan penuh empati. "Ini adalah jenis sihir hitam yang dirancang untuk menyakiti atau mengganggu seseorang. Dan yang lebih buruk, orang yang melakukannya adalah orang tuamu sendiri." Kata-kata Pak Damar seperti petir yang menyambar di siang bolong. Arif tertegun, hampir tidak bisa percaya dengan apa yang baru didengarnya. Selama ini ia tidak pernah benar-benar percaya pada apa yang dikatakan Alia tentang ibunya. Ia selalu berpikir bahwa Alia hanya terlalu sensitif atau mengalami stres karena situasi baru mereka. Namun kenyataan yang diungkapkan Pak Damar membuatnya merasa tertekan dan marah. "Bagaimana mungkin ibu melakukan ini?" Arif bertanya, suaranya bergetar. "Aku tidak bisa percaya." Pak Damar mengangguk pelan. "Kadang-kadang orang bisa melakukan tindakan-tindakan kejam seperti ini karena berbagai alasan. Mungkin ada rasa sakit hati, iri hati, atau kemarahan yang mendalam. Namun santet ini nyata dan dampaknya bisa sangat serius jika tidak segera diatasi." Kepala Arif terasa berat. Dia merasa dihianati dan bingung. Ibunya, Bu Sumi, selalu tampil sebagai wanita yang penuh kasih dan dihormati selama ini. Arif tidak pernah menduga bahwa dia bisa melakukan sesuatu yang jahat seperti ini kepada istrinya. "Apakah ada cara untuk menyembuhkan Alia?" Arif bertanya, suara penuh harapan. "Untuk menyembuhkan Alia, kita harus terlebih dahulu menghilangkan energi negatif yang ada di sekelilingnya," jawab Pak Damar. "Aku akan melakukan ritual pembersihan dan pengusiran. Tetapi kamu juga harus melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa santet ini tidak lagi mempengaruhi istrimu. Kamu perlu berbicara dengan ibumu dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dari hati ke hati." Arif mengangguk, merasa tertekan oleh tanggung jawab yang kini berada di tangannya. "Baik, aku akan melakukannya demi istriku.
Terima kasih Pak Damar. Setelah Pak Damar menyelesaikan ritual pembersihan, Arif kembali ke kamar di mana Alia masih duduk dengan tatapan kosong. Dia merasakan beban berat di hatinya dan merasa sangat marah dan kecewa. Namun dia tahu bahwa dia harus berbicara dengan ibunya untuk mengatasi situasi ini. Pada malam yang sama, Arif mengunjungi rumah orang tuanya. Rumah Bu Sumi yang biasanya tampak hangat dan mengundang, kini terasa dingin dan menakutkan bagi Arif. Bu Sumi menyambut Arif dengan senyum yang tampaknya dipaksakan, dan Arif tidak bisa menyembunyikan ketegangannya. Ibu, aku perlu berbicara denganmu tentang sesuatu yang sangat penting. Arif memulai suaranya tegas, namun penuh rasa sakit. Ada sesuatu yang terjadi pada Alia, dan aku baru saja mengetahui bahwa ibu terlibat dengan itu. Bu Sumi terlihat terkejut dan mencoba menunjukkan ketidakberdayaan. Apa maksudmu, Arif? Aku tidak mengerti, nak. Arif menjelaskan tentang apa yang diungkapkan Pak Damar, dan Bu Sumi terlihat semakin cemas. Dia mencoba membantah tuduhan tersebut, tetapi Arif merasa bahwa dia tidak bisa mempercayai apa yang dikatakannya. Aku tidak percaya bahwa ibu bisa melakukan sesuatu seperti ini, Bu, kata Arif. Suaranya penuh kemarahan. Mengapa ibu melakukan ini kepada Alia? Bu Sumi merespon dengan nada penuh emosi. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya ingin dia tahu betapa sulitnya hidup bersama di rumah kita. Mungkin dia tidak bisa menyesuaikan diri, tetapi aku tidak akan melakukan hal-hal seperti itu, Arif. Kepala Arif terasa pusing. Dia tidak tahu apakah Bu Sumi benar-benar tidak terlibat atau hanya berusaha menutupi kesalahan. Namun dia tahu satu hal pasti, dia harus melindungi Alia dan mencari cara untuk memperbaiki keadaan. Saat Arif kembali ke kos, dia menemukan Alia dalam keadaan yang lebih buruk. Dia tampak lebih lemah dan tertekan. Arif merasa sangat bersalah karena tidak dapat melindungi istrinya dari penderitaan ini. Dia bertekad untuk membuat segalanya menjadi lebih baik, meskipun jalan di depan mereka tampak sangat sulit. Dengan harapan yang baru ditemukan, Arif berjanji pada dirinya sendiri untuk menghadapi setiap tantangan yang ada, berusaha untuk menyembuhkan Alia dan mengatasi masalah yang mengancam kebahagiaan mereka. Ketika hari-hari berlalu menuju tanggal kelahiran yang dijadwalkan, Alia merasakan penderitaan yang semakin mendalam. Setiap kontraksi dan rasa sakit yang dirasakannya seakan menandakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dokter yang memeriksanya telah memperingatkan bahwa kehamilan Alia sangat beresiko. Namun Alia tetap berpegang pada harapan bahwa semua akan baik-baik saja. Namun harapan itu seakan sirna pada malam yang gelap dan penuh kesedihan. Alia merasakan sakit yang luar biasa saat kontraksi semakin sering dan intens. Dengan susah payah, Arif membawa Alia ke rumah sakit. Tetapi meskipun mereka telah berusaha sekuat tenaga, bayi yang sangat dinanti-nantikan tidak dapat diselamatkan. Kematian bayi mereka adalah pukulan telak yang menyisakan kekosongan dan kesedihan yang mendalam. Kehilangan ini membuat Alia semakin menarik diri dari dunia luar. Dia mengurung diri di kamar, hanya berbicara dengan bayangan-bayangan yang mengisi pikirannya. Baby blues. Dalam keheningan dan kesedihan yang menyelimutinya, Alia merasa seperti terperangkap dalam dunia yang penuh kegelapan. Rasa sakit emosionalnya mengaburkan batas antara kenyataan dan ilusi, dan dia seringkali terjatuh dalam keadaan melamun atau berbicara sendiri, seolah-olah berusaha berbicara dengan bayinya yang telah pergi. Arif yang melihat penderitaan Alia merasa sangat tertekan. Dia mencoba mencari pengobatan untuk Alia, mengunjungi berbagai dokter dan ahli untuk mencari solusi. Namun seakan-akan segala usaha mereka tidak pernah membuahkan hasil yang memuaskan. Alia terus mengalami penurunan kesehatan, semakin terasing dari dunia nyata, dan terjebak dalam kesedihan yang mendalam. Sementara itu keadaan Bu Sumi juga semakin memburuk. Setelah mengetahui bahwa santet yang dialaminya mengakibatkan efek samping yang mematikan, Bu Sumi menjadi sangat lemah dan sakit. Dia terbaring di tempat tidur, tubuhnya kurus dan wajahnya pucat. Arif yang merasa sangat bersalah atas semua yang terjadi, merasa terjepit antara dua beban yang berat, menyelamatkan Alia dan merawat ibunya yang semakin sakit.
Di tengah kesulitan ini, Arif merasa kewalahan dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang cara mengatasi masalah gaib yang mungkin belum sepenuhnya terselesaikan. Arif juga berusaha untuk berdamai dengan kenyataan bahwa ibunya sendiri yang mungkin terlibat dalam penyebab penderitaan Alia. Setiap kali dia menatap wajah Alia yang sedih atau melihat Bu Sumi yang semakin rapuh, rasa bersalah yang mendalam menghantui pikirannya. Suatu sore, saat Arif sedang duduk di ruang tamu kos mereka, Alia tiba-tiba muncul di ambang pintu kamar dengan tatapan kosong. Dia membawa selembar kain putih yang terlihat sangat tua dan usang. Kain itu sepertinya telah dikenakan beberapa kali dan tampak seperti benda yang tidak familiar. "Ini," Alia berkata dengan suara pelan, "ini ada hubungannya dengan apa yang terjadi. Aku melihatnya dalam mimpiku, dalam bayanganku. Ada sesuatu yang harus dilakukan dengan ini." Arif mendekat dan memeriksa kain tersebut. Tiba-tiba dia merasakan getaran dingin yang meresap dari kain itu. Tanpa mengerti sepenuhnya, dia memutuskan untuk membawa kain tersebut kepada Pak Damar. Mungkin ada sesuatu yang bisa dijelaskan oleh dukun tersebut. Saat Arif dan Alia pergi ke rumah Pak Damar, mereka menemukan dukun putih itu sedang melakukan meditasi di ruang kerjanya. Pak Damar memeriksa kain tersebut dengan teliti dan wajahnya menjadi serius. "Ini adalah kain yang sering digunakan dalam ritual hitam. Ada kemungkinan bahwa kain ini mengandung energi yang sangat kuat dan jahat." Dengan penjelasan Pak Damar, Arif semakin merasa bingung dan tertekan. Dia bertanya kepada Pak Damar tentang apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini dan mengakhiri penderitaan Alia. Pak Damar memberikan beberapa petunjuk untuk melakukan ritual pembersihan dan pengusiran energi negatif, tetapi dia juga mengingatkan Arif bahwa proses ini memakan waktu dan usaha yang keras. "Jika kamu ingin segera menyelamatkan Alia dan memastikan bahwa tidak ada lagi gangguan dari santet, kamu harus melakukan ritual ini dengan hati-hati dan memastikan bahwa energi negatif dihapus sepenuhnya," kata Pak Damar dengan nada penuh harapan. Arif kembali ke kos dengan semangat baru, bertekad untuk memperbaiki situasi dan membantu Alia. Dia mulai mempersiapkan ritual pembersihan. Dengan bantuan Pak Damar dan beberapa teman, mereka membersihkan setiap sudut ruangan dari energi negatif dan melakukan doa serta mantra untuk mengusir ruh jahat. Selama ritual, Alia tampak lebih tenang dan damai, meskipun kondisinya masih jauh dari pulih sepenuhnya. Arif terus berjuang untuk menemukan jalan keluar dari kegelapan yang menyelimuti kehidupan mereka. Dia bertekad untuk memperbaiki hubungan dengan ibunya, memahami mengapa Bu Sumi melakukan perbuatan jahat, dan memastikan bahwa Alia mendapatkan perawatan terbaik yang dibutuhkannya. Mereka mulai menghadiri kontrol atau sesi terapi spiritual dengan Pak Damar secara rutin, berusaha membersihkan energi-energi negatif yang mungkin masih menempel mengganggu mereka. Saat itu Alia dimandikan dengan kembang air 7 rupa untuk menghilangkan energi negatifnya dengan dibacakan mantra sebagai kunci oleh Pak Damar. Perlahan-lahan dari kepalanya muncul asap putih. Setelah mengikuti sesi terapi, Alia mengalami perubahan dan dia mulai kembali pulih, meskipun kadang masih sering melamun. Namun hatinya sedikit ada kedamaian. Sementara itu, Bu Sumi yang telah mengalami kemerosotan kesehatan yang signifikan berjuang untuk menghadapi karma dari perbuatannya. Tubuhnya yang kurus dan lemah mencerminkan beban emosional dan spiritual yang dia tanggung. Dia seringkali terbaring di tempat tidur, merenung tentang tindakan-tindakannya dan dampaknya pada keluarga. Kesedihan dan penyesalan mengisi hatinya, dan dia berusaha keras untuk mencari penebusan dan memahami apa yang telah terjadi. Arif, yang merasa terpecah antara perasaan bersalah dan tanggung jawab, berusaha untuk merawat ibunya dengan penuh kasih. Meskipun dia merasa sangat marah dan kecewa, dia tidak bisa mengabaikan ibunya yang sedang sakit. Dia membawa Bu Sumi ke berbagai dokter dan ahli untuk mendapatkan bantuan juga, namun hasilnya belum memuaskan. Arif merasa tertekan dan bingung, tidak tahu harus bagaimana menghadapi situasi ini. Suatu malam ketika Arif sedang duduk di ruang tamu, Alia muncul dengan tatapan kosong di matanya. Dia membawa sebuah kitab tua yang terlihat sudah usang. Kitab itu tampak seperti sesuatu yang telah lama tidak dibaca. "Entah bagaimana caranya, aku menemukan kitab ini di lemari di kamar," kata Alia dengan suara lembut.
Aku merasa ada sesuatu yang penting di dalamnya. Arif memeriksa kitab tersebut dan melihat bahwa ia penuh dengan tulisan tangan yang sulit dibaca dan ada beberapa simbol yang tidak dia mengerti. Dia merasa tertarik dan penasaran, lalu memutuskan untuk meminta bantuan Pak Damar untuk menganalisanya juga. Mungkin kitab ini bisa memberikan petunjuk tentang cara mengatasi masalah yang mereka hadapi. Lalu Pak Damar datang ke kos pada keesokan harinya dan memeriksa kitab itu dengan penuh teliti. Setelah beberapa saat dia mengangkat kepala dan berkata, "Kitab ini adalah kitab ritual kuno yang digunakan untuk melakukan penyembuhan dan perlindungan. Ada kemungkinan bahwa beberapa ritual dalam buku ini dapat membantu kalian dalam menghadapi masalah yang ada." Dengan bantuan Pak Damar, mereka mulai melakukan ritual-ritual dari kitab tersebut. Arif dan Alia melakukan setiap langkah dengan penuh keyakinan. Dan kembali dengan bantuan Pak Damar, mereka mulai melakukan ritual-ritual dari kitab tersebut. Arif dan Alia melakukan setiap langkah dengan penuh keyakinan, berharap bahwa ini akan membantu mereka mengatasi kegelapan yang mengelubungi hidup mereka. Selama ritual, mereka merasakan perubahan dalam energi di sekitar mereka, seolah-olah ada sesuatu yang mulai bergerak dan menghilangkan beban yang telah lama mengganggu mereka. Gaib sosok seperti itu, tidak bisa dijelaskan rasanya. Dan suatu malam, setelah melakukan ritual terakhir dari kitab tersebut, Arif dan Alia duduk bersama di ruang tamu. Mereka berdua tampak lelah, tetapi ada sedikit cahaya harapan di mata mereka. Alia memegang tangan Arif dan berkata dengan lembut, "Aku tahu kita belum sepenuhnya sembuh, tetapi aku merasa ada kemajuan. Kita harus terus berjuang dan tidak menyerah." Arif mengangguk dengan penuh keyakinan. "Aku akan terus berjuang untuk kita. Aku akan memastikan bahwa kita menemukan cara untuk mengatasi semua ini dan membawa kedamaian ke dalam hidup kita." Alia dan Arif akhirnya meninggalkan kos dan memulai hidup baru di tempat yang lebih damai. Meskipun luka-luka lama sulit untuk sembuh, mereka berusaha membangun kehidupan baru yang lebih baik. Kisah mereka adalah pelajaran tentang betapa pentingnya kepercayaan, kesetiaan, dan keadilan dalam sebuah keluarga. Dan di setiap sudut rumah baru mereka, Alia merasakan ketenangan baru yang memberikan harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Di akhir cerita, Alia dan Arif berdoa agar bayangan kelam dari masa lalu tidak akan menghantui mereka lagi, berharap untuk kehidupan yang penuh cahaya dan kebahagiaan, dan mereka mendoakan ibu dari Arif semoga bisa menerima apa yang sudah dikendakinya, yaitu karmanya sendiri. Selesai. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tony FS pamit. Sampai jumpa di kisah lainnya. Semoga pada terhibur semua ya. Wassalamualaikum.